Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, pencinta channel Cuplikan Dunia Spiritual. Kali ini insya Allah kita mau replay atau menyiarkan kembali ya. Kesempatan ini saya mau kita lihat bagaimana respon dan suasana Gus Samsudin saat ini berada di Malaysia. Kita lihat ya siarannya. Ya, kita coba. Oke. Bisa menambah barokah dan juga manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Kita lihat ya. Oke. Gus Samsudin lagi berceramah. Ruqyah. Karena bersiap-siap untuk ruqyah. Iya. Oke. Kita ada orang berteriak-teriak minta pembuktian. Allahu Akbar. Boleh sebelum saya ruqyah coba yang mungkin penasaran boleh kesini dulu, tidak boleh, tak apa-apa lah. Ada yang bertanya. Coba ke sini, jangan di sana, coba. Bertanya. Yang mau dibuktikan apa? Ilmu hikmah itu apa? Yang mau dibuktikan itu apa? Nah, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang datang. Guys ya. Pembuktian apa? Ilmu hikmah itu apa yang dibuktikan? Malaysia, guys. Ya. Ya, Allah ada Malaysia guys datang guys. Iya. Assalamualaikum. Silakan duduk. Mana dia? Samsudin mempersilakan duduk guys. Sini aja tak apa. Oke, duduk aja tak apa. Siapa nama? Ya. Sebentar Bapak Ibu nggih. Karena terkadang ada seseorang itu yang salah paham tentang ilmu hikmah ya. Jadi mungkin ada yang sudah datang ke sini lalu memberikan sedekah, lalu tak merasakan apa-apa dan nggak ikhlas dengan apa yang diberikan, saya kembalikan. Oke, saya kembalikan. Kita lihat. Jadi jangan sungkan-sungkan. Saya tidak mau memakan uang mudarat ya. Bahwa saya tidak mau memakan apa uang yang haram. Jadi siapapun yang datang ke sini terus ikut ruqyah, terus terasa hatinya tidak nyaman. Saya sudah ikut ruqyah Gus Samsudin berhari-hari tapi saya tetap sakit, saya mau minta uang saya balik, aja, saya kembalikan. Teman-teman. Karena semua yang ikut ruqyah di sini saya sudah katakan yang tidak punya uang ikut ruqyah tak apa-apa. Bahkan ada tetangganya, ada saudaranya yang kira-kira pengen ikut ruqyah tak punya uang, ikut aja nggak apa-apa. Dan kalau sudah terlanjur ngasih uang, pengen uangnya diminta saya kasih, saya kembalikan. Yang memberatkan. Jadi saya datang ke Malaysia ini niatnya adalah untuk membumikan sholawat. Saya mengamalkan sholawat selama 10 tahun dari Abah Suyuti Al-Ghazali itu. Mohon maaf Ustaz, tidak merasakan apapun. Maksudnya tidak merasakan apa-apa itu tidak kok tidak merasakan apa-apa, bukan. Yang dirasakan hanya ketenangan, hanya sebuah keikhlasan dan kenyamanan. Tapi bukan kesaktian. Saya tidak pernah mengajarkan kesaktian. Jadi tidak semudah seperti yang dibayangkan. Saya mendapatkan ijazah dari Abah Suyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah, dan juga dari Abah Marjuki Sutowo. Beliau menjelaskan dulu mondok di Paron latar belakang selama 12 tahun mendapatkan ijazah itu pun saya dikasih ijazah selama 10 tahun. Tidaklah langsung bisa terawangan, bisa raga sukma, bisa jalan di air, tidak. Begitu. Saya apalkan saja ikhlas karena Allah. Semacam itu. Jadi saya tidak mengajarkan kesaktian. Kecuali hanya kayak dia menyiarkan di YouTube namanya siapa ini. Ini dari kemarin ya. Untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat atau umat muslim khususnya bahwa kita memperkokoh keimanan kepada Allah Kemarin saya ruqyah di sini, beliau teriak-teriak di situ. Suatu kemuliaan di hadapannya. Yang dari kemarin di sini. Terus kemarin ada orang kesurupan, mana ibu-ibu yang itunya yang masih kesurupan di belakang, katanya settingan. Tapi jangan marah lah semuanya. Orang boleh tak percaya ke kita karena memang percaya itu hanya kepada Allah. Saya malah senang kalau tidak dipercaya manusia. Kenapa? Karena benar-benar orang itu tauhidnya kuat, percayanya kepada Allah. Makanya saya pernah disuruh kiai saya ngobatin itu pakai tumpuan nyamuk itu, raket nyamuk, pakai kunir, pakai tanah. Ya nggak masuk akal lah pakai daun gitu. Karena semuanya hanya sekedar sarana saja. Semuanya hanya sekedar sarana. Wasilah saja. Jadi semua media seperti ini ada daun bidara, daun kelor, air wudhu,
kelapa, garam, kunir, ini hanya wasilah, bukan penentu. Termasuk kita bekerja pun juga hanya wasilah, yang memberikan rezeki Allah. Makan pun juga hanya wasilah. Yang menyehatkan, yang mengenyangkan itu Allah. Jadi semacam itu. Jadi kemarin ini saya lihat beliau ini terus-terusan minta pembuktian kan gitu. Yang saya nak ni untuk penarikan, menarik untuk satu benda. Sebab saya ini ada salah satu masyarakat Malaysia ingin membuktikan. Bisa dikasih mic tak? Bisa dikasih mic tak beliau? Biar jelas, atau di bawahnya itu. Samsudin terhadap apa yang pernah disiarkan biar jelas. di TV itu begitu. Kita terbuka saja. Kalau saya tak bisa ya tak bisa. Jadi kalau saya tak bisa jangan dipaksa bisa. Sebab yang maha bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semacam itu. Trik. Pada video tu. Ya. Sekarang ni zaman 2023 canggih, teknologi canggih. Mohon maaf dipasang mic dulu lah. Ya wis, biar jelas. Kita terbuka aja. Ya saya tak apalah. tertarik untuk ini ada Bayai, ada Ustadz. menyaksikan video beliau ini dan saya unggah kembali ke channel cuplikan para spiritual dunia spiritual ada channel dunia spiritual yang saya upload kembali untuk menjadi kenangan atau menjadi itu pada diri abang, pada orang yang lain pendapatannya bagaimana memikir dia. Kalau bila main rumah beli handphone beli tak boleh buat, edit tak boleh edit, dia perlu ada blue screen. Tak apa-apa. Dan dia yang ada di bawah bang. Di sini tak ada. Kita nak buat filem bukan senang bang. Juta. Itu yang agak mahal bang. Jadi kat situ dari penglihatan video itu YouTube pun benda yang tak ada jadi ada. Kalau impos right, kita boleh nampak impos. Supaya impos dia bagi. Jadi kat situ orang akan anggap kesaktian sangat. Samsudin ni sakti. Dia tak faham. Kalau dia tahu buat filem dia tak akan benda. Jadi mereka mengatakan bahwa dia lagi bertingkah kali ini memberikan penjelasan ada cakap bahwa sakti, tetapi penglihatan orang tu Syamsuddin menarik adalah delima, orang yang sakti kemunculan cincin dengan memperlihatkan dia menarik benda-benda yang secara logika tidak bisa dihadirkan, tapi dengan izin Allah dan dengan apa yang diperlihatkan oleh Syamsuddin ramai yang bisa ada di sekalian kan. diwujudkan. Ya kita di sini musyawarah ya. Jadi sini kan ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi yang jelas percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak apa-apalah di Malaysia ini kan mungkin sudah dengar kabar di Indonesia sana saya ya kan dituduh sama pesulap merah kalau saya nipu dan sebagainya ya kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tak adalah satu orang pun yang merasa saya tipu. Jadi tak apa-apa, beliau ini intinya bertabayun sajalah. Intinya beliau ini saya terima, saya ikhlas. Dicaci pun saya ikhlas. Takkan beliau menjelaskan apa yang mau beliau sampaikan. Tak apa, tak apa-apa lah. Jadi kat sini saya datang untuk ingin pembuktian. Jadi Syamsuddin sanggup tak terima debatan saya? Kemunculan benda tu. Ini beliau menentang yang saya tanyakan apakah beliau sanggup untuk tahu tak ilmu yang dimaksud ilmu takdir, paham tak? Apa yang mengikuti atau bahasa kasarnya ilmu menarik benda pusaka aja lah. Memperlihatkan paham tak? Sesuatu yang paham tak? Tak paham. Tahu asbabun nuzulnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada adalah Allah sebab untuk adanya sebab turunnya untuk dipindahkan tempat duduknya, untuk dibuatkan sebuah istana, paham tak? Asbabun nuzulnya. Tak paham. Sudah kalau tak paham. Ya intinya tak paham tapi pengen membuktikan. Ya mana mungkin bisa. Kan semacam itu. Kalau saya suruh membuktikan, mereka tidak paham tapi mohon maaf, membuktikan. ilmu hikmah itu bukan untuk dibuktikan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Ini bukan untuk dibuktikan. Di Malaysia saat karena ini berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita yakin kepada Allah, mana mungkin kita suruh membuktikan Allah? Tak mungkin lah. Yang Allah ciptakan itu aja ada jadi buktinya. Yang datang untuk macam itu. Ingin membuktikan sesuatu. Tapi ini karena banyak orang mau ruqyah, dia katakan saya tidak mampu untuk tak bisa lah debat lama-lama. Kalau mau debat lama-lama nanti di dalam. Setelah ini atau besok
atau apapun saya siap lah untuk bersilaturahmi. Saya tidak anti kepada siapapun orang. Ini aja boleh nanti satu persatu orang ngobrol dengan saya sampai subuh kok. Jadi bukan berarti kata orang kalau ngobrol sama Gus Samsudin harus bayar 5 juta, 10 juta. Kalau nggak punya duit nggak bisa rukyah, kata siapa? Boleh tanya ini. Ada yang tak punya, boleh ikut rukyah dengan saya. Tak apa, saya siap menunggu. Oke, siap. Sebab saya nak pembuktian tu. Ujungnya pusaka. Ini mau membuktikan, betul-betul ingin membuktikan saja begitu. Boleh. Oke. Terima kasih. Boleh. Tapi metode dulu aja. Sekarang ini aja wis. Buat hilangkan rasa penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Biar ilmu hikmah tuh nggak disepelekan terus menerus lah. Ya intinya beliau sudah ketemu saya ucapkan terima kasih lah. Daripada yang hanya teriak-teriak di gerbang 2 jam terus viralnya katanya nggak boleh masuk. Kita ini umat Islam, menghormati tamu itu utama. Jangan macam itu. Tapi saya salut orang Malaysia asli. Saya tanya dulu, orang Malaysia asli. Orang Malaysia asli. Iya, saya Malaysia asli. Saya hormatilah karena tuan rumah lah. Saya kesini di sini saya hanya sekedar bertamu. Terima kasih. Ya, tabayun langsung sama saya bagus daripada kemarin teriak-teriak di sini tak bagus lah. Kalau ngadep ke sini langsung bagus. Saya minta maaf kalau ada saya kekurangan. Saya tahu tak ada. Minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Kulo Samsudin murid sangking Basaritin murid sangking Sunan Kalijogo. Sekarang pilih aja lah di mana tempat di sini. Tak perlu saya milih. Pilih di mana tempat yang kamu suka, saya tarik dah. Kamu pilih di mana aja. Boleh nampak ke semua? Boleh dapat. Terserah di mana aja lah. Depan ni nampak tak? Nampak ya? Depan ni. Di sini nanti dikira saya taruh. Cek dulu mundur belakang apa? Belakang kamu cabin tu boleh tak? Boleh? Mau izin ya Ustaz ya? Saya berdiri. Boleh lah. Kamu lihat aja lah. Samsudin ingin membuktikan, Gus Samsudin ingin membuktikan. Pilih di mana? Tentang kebesaran hikmah. Sini. Ya. Semua orang tengok. Semua orang pesakit semua tengok ya. Ni saya pilih tempat ni. Saya pilih tempat ni. Tak ada pula yang dalam ni kosong. Pinggir. Maju sini. Belakang situ. Sini, kamu situ depan saya. Kamu sebelah sana. Kamu jauh aja, jauh. Kamu jauh. Kamu sebelah sini lah. Kamu jauh. Ya udah situ tak apalah. Maju sini, maju. Maju sini. Ya. Samsudin menyuruh maju. Percaya dengan Allah tak? Lihat. Percaya. Iya. Percaya baginda Rasulullah utusan Allah. Percaya. Yes. Agamanya apa? Islam. Ridho dengan Islam. Ridho. Ridho Allah sebagai Tuhannya. Ridho. Ridho baginda Rasulullah sebagai utusan Allah. Ridho. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Samsudin Allah, membuktikan, demi Rasulullah, mewujudkan benda, sesuatu benda, kita Allah, wujudi Allah, afali sisihkan, Allah. Masya Allah ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Bagaimana? jangan permalukan saya di Malaysia ini ya Allah. Sirah Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sirah Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan permalukan saya di tempat ini ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, segala kuasa adalah kuasamu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan kuasamu, dengan perlindunganmu, dengan ya teman-teman ya, kita lihat jangan matanya jangan kemana-mana, kita lihat saya apa yang terjadi. Muridnya dari Mbah Saridin, muridnya dari Sunan Kalijaga, muridnya dari Abi Hidir Bayan Pil Makan. Ya Rasulullah. Assalamualaikum salam ya Rijal Gib. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya Nabi Hidil Bajan Bil Malkan. Assalamualaikum salam. Ya Allah ya Rasulullah ya Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa abidani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Demi Allah demi Rasulullah saya meminta haknya Allah. Saya pernah merawat orang tua saya. Apabila itu benar, taruhkan pusaka yang ada di Laut Selatan berupa naga di dalam kepala jasad Allah, dati Allah, wujud Allah, la ilaha.
lihat di kepalanya Pak. Buka ikat rambutnya itu. Buka, bapaknya aja, bapak. Buka ikat rambutnya Pak. Pelan-pelan. Lihat di rambutnya. Banyak jadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu tadi pilih di sini. Saya tidak mau berdusta lah. Dan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Terus saja. Saya tidak mau ya. Pilih di sini. Masyaallah, tabarakallah ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Siri Allah, tadi Allah. Ya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, haknya Allah. Assalamualaikum salam ya rijal gaib. Assalamualaikum salam ya rijal. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah. Ya Rasulullah, agisni wa amidani fi qadi hajati wa yaqdi al hajat. Hadir bitillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas apa yang dipertanyakan? Apalah. Bawalah. Belajar kan dok? Kita tidak belajar. Abang duduk. Yang bagaimana? Banyak kita tahu dan kita tidak tahu. Masyaallah, Berani tabarakallah. dipegang Al-Quran di atas kepalanya kalau ini bukan trik. Tangannya aja udah lah, udah atau cerit. Tangannya aja lah. Masih bilang berani ini apa namanya Al-Quran taruh di kepala itu? Ya. Apa kalau bahasa Indonesia tak tahu? Iya. Tapi tahu salah, tak perlulah. Tak perlu guys. Hati-hati. Jangan dengar suara orang yang Saya sudah selama di sini sudah 3 kali ini. Saya katakan ada kejadian semacam ini. Saya harap ini yang ketiga kali, yang terakhir kali lah. Karena saya tahu orang Malaysia itu orang baik-baik, beriman semua lah. Jangan sampai, kemarin juga ditelepon saya, kamu pulang ke Indonesia 7 hari, kalau kamu tak pulang kamu muntah darah. Telepon saya. Oh siap, sama-sama ini, sama-sama tabib, sama-sama peruqyah padahal. Coba macam itu, mau macam apa coba? Jadi rumahnya di mana rumahnya? Saya tinggal di Masya Allah. rumah Sungai Buloh Jeram, Kuala Selangor, daerah. Lama berapa jam dari sini? Masyaallah, 45 tabarakallah. menit. 45 menit. menit. Ah. Apa yang membuat Ya. tak suka kepada saya itu, apa yang membuat tak suka itu? Awal apa itu? Bukan tak suka. Saya ini sebenarnya peminat. Ya, saya peminat, saya menengok daripada awal dulu. Ya. Gus Samsudin Maksudnya Jadab. peminat Dari itu dia pondok yang suka lama, Gus Samsudin ya. terus pindah pondok Cuma- yang baru sekarang. Cuma ingin Oh, saya membuktikan. Hanya pembuktian tuh yang macam inilah. Barang yang tak ada diadakan. Atau ambil golok, mau coba? Itu saya bukan. Boleh serius boleh, ayo. Boleh saya. Lah mau coba? Tak boleh. Nanti saya masuk lokap. Saya tak nak. Sebabnya saya ada anak isteri. Ya. Katanya penasaran. Saya penasaran saya sebagai pembuktian itu saja. Kalau macam bab kebal-kebal tu bukan. Tak adalah orang yang kebal itu. Tapi di dalam ilmu hikmah sendiri ada ilmu yang alternatif, ada ilmu yang pasif. Ada yang ilmu Iya. itu hanya untuk pertunjukan, Iya. ada yang ilmu itu untuk keselamatan. Lah inilah yang jadi Masya Allah. masalah. Contoh, Allahu Akbar. seseorang yang mungkin belajar khodam atau mungkin yang belajar asror, ya, Iya. hadiran. Ya. Orang nanti yang menyerang itu semuanya mental ya, itu kan ilmu pertunjukan. Ilmu pertunjukan yang niatnya itu untuk menambah keyakinan. Iya. Nah, sulap-sulap ini salah paham, dikira itu ilmu
keselamatan. Yeah. Coba saya mukul bisa tak lo? Kayak kamu semuanya main hipnotis. Yeah. Orang yang mau dihipnotis itu harus mau dulu. Nggak bisa salah-salahan. Yeah. Ya, itu kan perlu ditata dulu. Oh iya iya iya. Namanya juga untuk pertunjukan. Nah ini kan salah Yeah. paham. Terus dianggap ilmu yang semacam itu tak ada. Padahal perjuangan kita dulu, bangsa kita itu, Yeah. bangsa saya, bangsa negara Indonesia, berjuang itu dengan menggunakan ilmu hikmah. Yeah. Hanya dengan bambu kuning itu pesawat terbang bisa jatuh. Itu ada ilmunya di kitab Tajul Muluk ada, Membaul Yeah. Hikmah ada, Al-Awfaq ada, Yeah. kitab Al-Askar ada, doa-doa semacam itu. Yeah. Tapi memang bukan untuk dipertunjukkan. Kalau ilmu yang dipertunjukkan itu memanglah disiapkan. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang atraktif, ada yang pasif. Ya begitu ya. Ada bener orang di Ya. santet gak mempan, ada orang yang dirampok itu dengan izin Allah bismillah itu dibacot, Ya, Masya Allah. ditembak gak, itu ada, tapi bukan untuk Ya. dipertunjukkan. Ya. Kalau yang dipertunjukkan itu ada tata caranya. Sekarang kan ilmu hikmah dipermainkan. Lah kemarin yang Ya. pesulap merah datang ke tempat saya itu nggak masuk ke rumah. Cuman 2 jam di gerbang. Lah kamu itu termasuk yang terkena opini itu, kamu itu. Udah nggak usah bohong sama saya. Kamu itu terkena opini. Kamu itu tergiring opini. Jadi ilmu hikmah di obo-obo ya dianggap nggak ada, itu kamu percaya begitu. Coba saya kemarin ada diundang profesor itu. Orangnya itu sampai saya ngasih hadiah saya mobil. Hadiah saya rumah. Kenapa? Karena sembuh. Coba kayak gitu suruh bongkar. Apa semacam itu tak ada? Masya Allah. Banyak ibu-ibu kemarin yang kesini itu ngasih hadiah saya karena sembuh. Sembuhnya bukan karena saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa macam itu juga tak ada. Coba macam itu suruh bongkar lah. Dokter, profesor aja berobat ke saya. Ini bukan saya menyembuhkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau tahu belajar lah. Saya itu memang tak bisa ngaji, Ustaz. Saya itu di pondok hanya ikut kiai, hanya nyuci sandal dan sebagainya. Ini saya kasih tahu ya. Orang belajar ilmu hikmah subuh itu bukan hanya tentang bacaan, tapi tentang pengamalan. Yang orang subuh itu kuncinya 2. Yang pertama diawali dengan bismillah, yang kedua diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, dengan izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya meminta orang ini disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman 2 itu aja macam doanya. Tetapi ketika membaca kalimat itu bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Ketika membaca bismillah, hatinya penuh kasih dan sayang. Nggak ada kebencian. Bahkan nanti akan ada ujiannya, siap dicaci, siap dibully. Macam itu. Jadi ilmu tasawuf itu mudah dalam pelajarannya, tapi susah dalam prakteknya. Sama seperti ilmu sabar. Terus nanti kalau bahas ini lama lah. Lama. Jadi nanti mending kalau mau ikut sama saya, ayolah. Saya tiap malam keluar kok. Tanya Ustadz Ajam. Tadi malam tuh datangi rumah Bomo saya. Tanya Ustadz Ajam. Iya, ikut aja lah. Boleh. Iyalah, boleh. Nanti kamu muntah darah, boleh. Apa aja lah. Di mana rumahnya? Punya istri tak? Punya. Ya, itu aja lah, baik sama istri. Ya. Punya anak tak? Ada anak. Berapa anaknya? 2. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh lah soleha. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Ya. Sudah 3 orang ini. Kemarin ada yang orang muka Cina itu, siapa ada kemarin tuh? Ada juga. Ya tak apa-apa, memang saya persilahkan. Untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan. Tadi saya bilang kok, kalau mau baca-baca saya siap kok. Ya gitu, bukannya apa-apa. Terus saya mati syahid. Membela agama Allah itu. Tak berani saya. Serius saya, ambil golak baca-baca sama saya. Tak apalah, gantian tapi. Yang penting doa saja. Untuk semua saudaraku mohon maaf atas semua kelancangan yang saya, bukan untuk kesombongan, tapi ya saya katakan saya siap mati untuk agama Allah ini. Saya sudah mentasarufkan hidup saya itu untuk membela agama Allah. Saya tidak bisa ngaji di pondok itu hanya jadi nyuci sandalnya kiai. Saya itu ikut Abah Suyuti Al-Ghazali itu 3 tahun cuman nyuci sandal sama jaga kuda. Saya ikut Abah Hamid itu pun hanya jadi tukang ngurusin kuda saja. Saya ikut Gus Rohim itu pun juga seperti itu. Jadi saya tak bisa ngaji. Bisanya saya ya itu tadi, bismillah dengan kalimat la ilaha illallah itu saja yang saya gunakan.
Ya. Jadi mohon maaf atas semua kesalahan, mungkin bacaan-bacaan saya banyak yang salah di tempat ini. Soalnya di Malaysia ini banyak datu-datu, banyak syekh-syekh, banyak kiai. Ya, alhamdulillah beliau mau datang ke saya, mungkin mengajarin saya, alhamdulillah. Ada beliau yai yang mau datang ke sini, siapa tahu mengasih tahu saya. Saya suka kalau seperti itu. Mohon maaf mungkin ada bacaan-bacaan yang salah. Tapi saya berterima kasih lah untuk semuanya. Yang penting terjalin silaturahmi, ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Masih ada lagi. Ini tadi sampai Cak Wan mau berantem sama siapa tadi? Ya, ada yang pernah mungkin dulu ngambil gembelengan ke saya, ya, atau mungkin pernah ikut rawatan ke saya, merasa nggak sembuh, saya kembalikan uangnya. Nggak usah ribut-ribut. Nggak usah ribut-ribut. Ada kok. Masih ada lagi yang mau. Cuman kalau saya nurutin terus kapan rukyahnya itu. Yeah. Ada tadi yang mau ribut sama Cak Wan ya? Ada? Ya sabarlah. Innallaha. Wes sambil senyum aja. Yeah. Tidak akan seseorang itu hina walaupun dihina oleh semua manusia. Masya Allah. Kita itu tidak akan hina karena dihina oleh orang. Yeah. Selagi Allah pengen kita mulia, walaupun semua orang menghina kita, kita akan tetap mulia. Tapi kebalikannya, walaupun semua orang itu memuliakan kita, walaupun orang kalau perbuatan kita hina, kalau Allah pengen kita itu memuliakan sesama kita, muliakan kita pun akan sesama hina. kita Allah Karena Subhanahu wa kuasa Allah taala. itu di atas segalanya. Makanya saya kita tak pernah menghinakan susah orang dihujat lain, orang. tandanya Pernah menghinakan sama diri rasanya sendiri. senyum aja kayak orang gila saya. Santai aja. Wejangan semacam yang itu. diberikan oleh Gusti Jadi nggak jadi ini. masalah kalau Dan mudah-mudahan buat kita saya. bisa Allahumma memanfaatkan sholli ala dan Muhammad. bisa Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma alaih. sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini di Malaysia. Ya, jadi Malaysia itu intinya negara adalah Muslim, bagaimana ya. kita memiliki 5 yang akhlakul menjadi karim fondasi luar saya. biasa. Yang Ketika pertama kita itu mampu berpegang betul-betul teguh kepada Tuhan Allah dengan cara memiliki menjalankan ilmu sholat. ini Itu sangat yang paling luar utama. biasa ya. Yang kedua, itu yang dimaksud mengamalkan bahwa sholawat. ketika kita Yang ketiga, betul-betul birrul walidain, ingin baik kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta mampu kepada untuk negara. Itulah memperbaiki yang diri, maka saya praktekkan di perbaikilah dalam hidup saya. perlakuan Oke. orang Mohon maaf, lain mungkin dari kita ya. kelihatannya tadi ada bahasa saya yang membawa tinggian. kebaikan kepada kita. Mungkin kata-kata dan saya kasar. Itu Saya adalah mohon salah satu maaf. ciri khas ketika orang Mungkin mampu ada berbuat kata-kata baik, yang menyinggung siapa nama? berbuat baik Muhammad kepada Nazri. orang. Muhammad Panggilan Nas. Muhammad Nas. Nazri, panggilan Nas. Muhammad Nazri. Mohon maaf. Kalau Saya tadi- pun macam tu juga. Mungkin kesopanan saya tak ada. Jadi Tak saya apa-apa. pun tak tahu tutur bahasa. Sebab saya orang Malaysia. Jadi banyak kurang sangat lah dalam bahasa Indonesia ni. Jadi itulah kalau dah pembuktian ni dah nyata dah. Alhamdulillah lah saya puas hati. Boleh maaf, saya tadi ikut. secara ruhaniahnya saya megang kepala. Sebenarnya kan tak boleh megang kepala, tapi karena saya kebawa nafsu, kebawa emosi, mungkin kepada antum saya berdosa, mungkin kepada leluhurnya atau kepada orang tuanya saya mohon maaf karena pegang kepala. Secara ruhaniahnya saya mohon maaf ya. Sebab saya kebawa emosi. Manusia biasalah. Yang saya itu masih muda lah, itulah ya kan. Belum tua-tua lah, baru 34 ya. Jadi masih kebawa emosi ya kan. Allah. Semacam itu. Saya dulu diundang di Dr. Katli ya. Di sana pun saya melakukan pembuktian. Tapi tidak ditampilkan di video dia. Tidak ditampilkan. Dr. Richard Lee itu kan hanya mencari orang-orang yang viral, terus ditampilkan di podcastnya dia supaya dia viral, terus dia bisa jualan bedak itu kan. Ya saya dulu ya macam itulah bodohnya saya, kebawa nafsu pengen membuktikan, tapi ketika saya di sana membuktikan videonya tidak ditampilkan. Bangsa tak, auzubillahi min dzalik, saya kenapa kebawa emosi lagi. Ya. Iya, macam itu. Astagfirullahaladzim. Yes. Tapi tak apa-apa lah, santai aja. Tak apa-apa lah. Sekarang di Malaysia yang penting banyak saudara. Di Indonesia pun juga alhamdulillah banyak saudara. Jadi termasuk Pak RT dulu yang demo saya, ya. Opa dulu yang sempat ngatain saya penipu dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang jadi saudara. Yang jelas saya hanya titip satu untuk saudaraku yang ada di Malaysia ini. Jangan jadi orang yang amatiran, itu saja. Apa itu orang yang amatiran? Yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Orang bicara begini ikut begini. Atau baik
hanya baik kepada orang yang baik. Itu tidak seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu baru luar biasa. Itulah baru insanul kamil. Itulah yang baru benar-benar kalau dalam ilmu tasawuf itu alif tanpa harokat. Semoga kita benar-benar bisa baik ke siapapun atas dasar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika nanti suatu saat saya mati karena kena santet, bukan berarti kalau ilmu santet itu tak ada. Ini saya memberikan wasiat. Sebab kita kan kata baginda Rasulullah, sebaik-baiknya orang ketika mau meninggal itu kan kirim wasiat. Saya titip wasiat. Ketika suatu saat nanti saya mati karena terkena santet, bukan berarti kalau ilmu Allah itu kalah. Bukan berarti kalau ilmu Allah itu tidak bisa mengalahkan ilmu santet. Saya titip itu saja. Karena apa? Karena nanti jadi fitnah lagi yang kedua dalam hidup. Waktu saya hidup di fitnah, katanya saya menipu, nanti ketika saya mati fitnah lagi muncul. Tuh, Samsudin tuh yang pakai ilmu Allah kalah, dia mati sekarang. Bukan macam itu. Ayah saya dulu mondok di Paron itu 12 tahun. Beliau itu belajar ilmu ular, yaitu ketika ada orang tergigit ular itu beliau itu disedot pakai tangan. Ada batu yang nempel tuh, saya bisa buktikan besok. Ada, saya punya. Batu kalau orang digigit ular ditempelkan itu lengket dia. Nanti jatuh sendiri kalau udah itu. Masya Allah. Nah, pernah beliau itu namanya orang yang belajar ilmu ular. Jadi harus ada namanya tajribah. Ini pernah dibahas oleh salah satu Buya Ar-Razi. Beliau menyampaikan bahwa ilmu atau yang kitab yang dipelajari Gus Samsudin itu adalah kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, yang dimana itu ada ilmu tajribah. Itu bisa gila. Kalau saya katakan tidak macam itu, tidak seperti itu. Walaupun beliau lebih berilmu dari saya. Tajribah itu bisa ditajribkan hanya ketika hati kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah. Karena saya pernah begini. Saya dulu waktu mengantarkan kiai saya, Gus Rohim, itu kan di Jember beliau. Nyebrang zaman dulu. Nyebrang itu waktu ke tempat saya ke Lampung itu. Ke Lampung itu beliau nyebrang. Setelah selesai ceramah, ada orang itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Orang itu nggak pakai kata wa barik, lupa. Ditegurlah sama Gus Rohim itu. Akhirnya Gus Rohim pulang lewat di tempat saya itu nanya perahu. Waktu naik perahu itu orang itu ngejar kiai saya itu. Apa saya minta maaf. Saya minta maaf tadi saya lupa, saya mau dimaafkan itu. Gus Rohim melihat beliau itu, demi Allah menangis luar biasa beliau. Kenapa? Karena orang yang mengejar tadi itu jalan di atas air. Yang mengejar beliau tadi itu jalan di atas air. Karena begitu cintanya kepada baginda Rasulullah, merasa bersalah, pengen dinasihati oleh kiai saya, dia tak sadar jalan di atas air itu. Terus beliau dipeluk tak seperti itu, balik lagi sana. Kata beliau, panjenengan itu lebih mulia dari saya. Cintamu kepada baginda Rasulullah itu lebih besar daripada saya. Karena cintamu inilah makommu tinggi, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadi ya Rasulullah, seperti kemarin juga ada yang mengatakan bahwa kata-kata beliau ilmu ini hikmah itu yang dari kitab Syamsul Ma'arif itu katanya syirik dan lain sebagainya. Kita memahami suatu ilmu bukan berarti kita melakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu bagaimana cara orang mencuri, bukan berarti kita mencuri, tapi menangkal. Bagaimana orang terkena sihir, itu kita menangkalnya bagaimana, itu ada ilmunya. Bukan berarti kita jadi tukang sihir. Ketika kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti insyaallah kita mulia di mata kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mau ngobrol sama saya, ayolah. Ayolah. Ya. Jadi jangan mudah tergiring opini. Semacam itu saja. Kalau tidak ada bukti, karena fitnah di akhir zaman ini yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Sekarang ini kita diadu domba habaib di negara saya itu, difitnah habis-habisan. Setingkat Abah Lutfi yang menurut saya makomnya wali itu saja ya dihujat sana sini. Jadi ada seperti dibentur-benturkan lah antara kiai dan habaib.
Semoga di Malaysia tak semacam itu ya. Tetap hati damai, mending kalau tidak tahu diam dan jangan mudah terprovokasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan banyak yang laporan ke saya katanya banyak yang ditipu sama orang-orang macam saya. Jadi kalau di tempat saya itu namanya peruqyah atau tabib atau apa ya, bumu tapi yang baik ya. Ada macam banyak yang ditipu di sini. Saya itu sudah 17 orang. Saya minta untuk mengantarkan, ya ada satu yang mau, yang lainnya takut. Jadi kalau jadi kalau ada yang dilecehkan, ya kita bisa minta tolong ke polis. Ya ada yang ditipu ratusan juta. Saya katakan semua orang, entah gelarnya siapapun, kalau mengatakan bisa menggadaikan uang, bisa menggandakan uang, itu saya katakan penipuan. Siapapun itu, kalau menurut saya, siapapun itu, entah gelarnya apa, entah kayak saya gelarnya mbah atau gus atau kiai atau siapapun lah. Kalau mengatakan dia bisa menggandakan uang, itu demi Allah saya katakan penipuan. Saya punya kiai Pak, beliau jaduk luar biasa. Beliau ikan daun itu pernah saya lihat jadi uang. Tapi setiap hari itu bekerja di ladang. Saya yang biasa ngurusin kebunnya. Bayangkan, semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin orang itu istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah. Dia tidak akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Paham ya? Semoga kita semuanya tidak mudah ketipu dengan orang-orang yang macam itu. Dan saya di sini hanya menyampaikan yang bersedekah saja, yang tidak pun juga tidak apa-apa. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini karena ini sudah malam ya, kita ruqyah dulu sama ustadznya. Nanti setelah itu kita ngobrol ya satu persatu. Ya, sekian dulu teman-teman. Kita lanjut di ruqyah. Besok malam itu tanggal 11 atau 12. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.